Polda Jatim telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka di balik aksi pembakaran gedung Negara Gerahadi saat aksi unjuk rasa pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Dari 9 tersangka tersebut, 8 diantaranya masih anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan satu dewasa berinisial AEP, 20, warga Maluku yang berdomisili Sidoarjo. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas, sosok AEP dijadikan pelaku utama atas insiden kebakaran gedung cagar budaya Gedung Negara Gerahadi. Dalam menjalankan aksinya, mereka memiliki peran masing-masing. Jumlah molotovnya banyak dan yang membawa adalah anak di bawah umur. Nah, mereka bisa membuat itu dari mana? Tutorial lewat YouTube atau ada sindikat yang mengajari mereka? Proses. Tentu kita harus mendalami ya proses-proses apakah memang ada yang menyediakan atau memang mereka khusus membuat sendiri. Ya. Pengakuan tentu kita tidak berdasarkan pengakuan. Kita harus mengungkap secara saintifik ya bagaimana proses sehingga mereka melakukan. Sehingga kita ketahui ada beberapa kelompok tadi malam juga kita tangkap. Ya, ternyata dari pengembangan ada 2 orang pelaku yang mengaku mengarahkan atau mengajak massa kurang lebih 70 orang ya untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya perusakan, kerusuhan, pembakaran di gedung Gerahadi. Ini ada 70 orang. Bayangin kelompok-kelompok kecil ini bergerak entah itu dengan spontanitas ya. Namun dari hasil sementara kita ketahui kita sama ini sedang mendalami dari handphone yang bersangkutan ya yang ada yang sudah kita amankan. Dan ini saling upaya saling melengkapi karena ini terjadi di beberapa kota yang ada di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya. Oh, jadi dari 70 itu sudah ada yang diamankan? 70 itu tadi malam kita dapat 2 dari pengakuan 2 orang ini dia mengumpulkan sekitar 70. Kita nggak tahu jumlah pastinya, kita belum tahu, masih kita dalami apa benar hanya 70 atau lebih dari itu. Namun dia berkumpul di warung kopi ya yang ada di kota Surabaya. Jadi hati-hati juga, siapa tahu ya menjadi sasaran tempat kumpul massa. Ini tolong diinformasikan ke kita ya, tolong diinformasikan, siapa tahu juga massa itu berusaha melakukan tindakan-tindakan anarkis di luar dari tindakan untuk unjuk rasa secara damai. Jadi ini memang murni sepertinya massa perusuh yang bergerak untuk mengacaukan situasi keamanan ya, Kamtipmas yang ada di Kota Surabaya. Artinya kalau itu masa perusuh berarti kan sudah pelajar ada yang atau menggerakkan dan pelajar artinya atau kalau itu sama. Belakangannya itu wira swasta ya. Keduanya wira swasta. Dan artinya itu yang mensponsori 70 orang itu untuk melakukan aksi sampai membuat bukan, dalam arti dia membuat pamflet, menyebarkan, kemudian menyebarkan ujaran kebencian di media, jadi memprovokasi ya kegiatan-kegiatan upaya memprovokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum ataupun melakukan tindakan anarkis. Artinya aksi kemarin benar-benar ada yang menggerakkan gitu ya, Nan? Aksi kemarin ada massa perusuh. Nah, masa yang menggerakkan masa perusuh itu Massa gitu. perusuh, jadi bukan massa yang melakukan demonstrasi secara murni. Jadi harus dibedakan, memang ada 2 kelompok Untuk massa perusuh itu, Nan? Massa yang memberikan aspirasi secara damai awalnya, tapi ada massa yang tiba-tiba datang ya berdasarkan alat bukti yang sudah kita temukan, video-video rekaman ya termasuk juga di media sosial ya, datang-datang bukan untuk penyampaian aspirasi tapi melakukan pelemparan-pelemparan dengan batu, membawa alat-alat, bahkan ada yang membawa sajam dan bahkan membawa bom molotov. Otak yang menggerakkan masa perusuh itu belum ketangkap ya, Nan? Kita akan dalami. Artinya belum tertangkap. Dan artinya belum tertangkap ya, Nan? Potensi penambahan tersangka? Kami masih terus melakukan proses penyidikan ya. Tidak menutup kemungkinan. Aksi pembakaran dan penjarahan telah direncanakan sejak Kamis 29 Agustus atau 1 hari sebelum aksi itu terjadi. Saat itu, AEP berkumpul bersama 3 ABH lainnya di lapangan kawasan Kecamatan Candi, Sidoarjo pukul 19 malam. Mereka lantas merakit 5 buah bom molotov. Kemudian pada keesokan harinya, Jumat 30 Agustus sekitar pukul 21 malam,
Para tersangka melancarkan aksinya itu dimulai dengan melempar batu dan melempar bom molotov. Dan Artinya AEP otaknya belum tertangkap ya, Dan, ya? AEP itu kan tadi disebutkan tanggal 29 melakukan AEP, tersangka AEP. Tersangka inisial AEP. Tersangka AEP itu kan EP, AIK. iya, bergerak tanggal 29. Apakah dia juga yang bergerak tanggal 30? Yang pembakaran gedung Gerahadi sisi barat itu. Ada yang menurut pengakuan melakukan upaya-upaya di tanggal 30 saja. Nah, ini tentu kita harus dalami. Apakah benar dia hanya melakukan kegiatan ini di tanggal 30 atau dia ikut di tanggal 29. Seluruhnya tentu kita berusaha mengungkap secara profesional, termasuk kita ungkap melalui handphone yang bersangkutan karena ini menjadi sarana komunikasi. Kemudian mungkin ada akun-akun yang memprovokasi, itu juga kita lakukan pemeriksaan, siapa pemilik akun, siapa menyebarkan, siapa yang berusaha memprovokasi, masa perusuh, dan lain sebagainya. Atas kejadian itu, AEP disangkakan pasal-pasal 187 KUHP mengatur tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dengan ancaman hukuman bagi pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, 8 anak berhadapan dengan hukum, ABH, masih diperiksa di Badan Pemasyarakatan yang khusus untuk menangani anak.